Nafa Urbah nimbrung di kasus Nikita Mirzani dan menyebut bahwa pendidikan masyarakat Indonesia itu masih jauh tertinggal. Pemirsa, pengusaha kosmetik Reza Gladys menyatakan dirinya tidak akan hadir lagi di sidang kasus pemerasan dan TPPU melawan Nikita Mirzani. Kakak sepupu Krisdiana Baharudin ini kena mental yang cukup parah usai dipermalukan Niki di ruang sidang beberapa waktu lalu. Meski terus menebar senyum saat dikawal Fitri Salhuteru sahabatnya, hati Reza Gladys tidak setegar penampakannya di depan kamera. Didampingi Krisdiana, Reza mengungkap luka hatinya yang sulit sembuh pasca dihujat sebagai dokter kecantikan penipu berwajah abu-abu oleh Niki. Masa dokternya kulitnya abu-abu, masa dokternya beruntusan, gimana produknya, kalau misalkan dokternya aja nggak bisa ngerawat diri. Nafa Urbah nimbrung di kasus Nikita Mirzani dan menyebut bahwa pendidikan masyarakat Indonesia itu masih jauh tertinggal. Nah, Sobat Cendol, jadi anggota DPR Republik Indonesia Nafa Urbah menyebut demikian ya ketika menyaksikan bagaimana pendukung dari Nikita Mirzani menyerbu BCA. Ya, terkait kasus Nikita Mirzani dugaan pemerasan. Ia juga menegaskan tuh ya, bahwa pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal karena katanya harusnya masyarakat membaca undang-undang terlebih dahulu. Ya, sebenarnya Sobat Cendol, masukan dari Nafa Urbah ini ada positifnya juga sih ya terkait saran untuk membaca undang-undang terlebih dahulu. Tapi perihal mengkritik pendidikan ya, saya justru melihat bahwa pernyataan Nafa Urbah ini terlalu berlebihan ya Sobat Cendol. Bukankah seorang anggota dewan itu tugasnya memberikan edukasi, bukan malah mengkritik bosnya, rakyatnya? Emangnya ada pembantu mengkritik majikan? Apakah Nafa Urbah lupa ya bahwa dia adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya? Jadi gini Sobat Cendol, kasus Nikita Mirzani ini seharusnya jadi ruang refleksi bersama ya. Kita bisa melihat bagaimana lemahnya sistem hukum Indonesia yang masih bisa memberikan celah kepada pengusaha skincare yang nakal. Kita juga bisa menilai kualitas anggota DPR Republik Indonesia ya. Seperti misalnya Nafa Urbah yang memilih mengomentari rakyat bukan mengawal regulasi. Dan jangan lupa, ada juga anggota DPR lain seperti Uya Kuya yang berjanji akan menyikat oknum pengusaha skincare yang nakal, tapi sampai hari ini zong. Kalau benar pendidikan rakyat kita masih tertinggal, justru disitulah fungsi dari DPR hadir ya. Bukan untuk merendahkan rakyatnya sendiri, tapi untuk memperjuangkan pendidikan rakyat. Jadi kritik tanpa solusi hanyalah sensasi. Dan rakyat itu bukanlah objek untuk dijadikan konten komentar. Menyala hasil memeras yang ada itu ya si dokter abu-abu loh yang meres kue-kue kabeh nganggo produk Overprice DE. Kowe tuku produk DE terus DE dadi sugih tuh apa jenenge, iso tuku tas branded, iso tuku kelambi sing regane 5 digit. Sedangkan kowe duit puntek nggo tuku produk DE berharap kulite iso keling-keling kaya kulit DE. Padahal yo rano kasiate blas, duit puntek tapi DE iso flexing terus, pamer-pamer. Yo to menyala hasil memeras. Ngono lho. Ya, sekalian bacot aja lah ya. Tentang rekening Niki yang menggunakan bank BCA yang data-datanya diobrak-abrik untuk BCA untuk kasus Reza Gladys ini dan dipersidangkan. Seharusnya ya BCA ya, walaupun Niki sudah menjadi tersangka ataupun terdakwa PPU itu pencucian uang, harusnya kalian paham dulu siapa yang kalian bela itu. Hah? Ya. Kalian belum tahu kan? Belum tahu kan? Pasal itu aja nggak masuk. Ya. Terus apa? Merugikan. Yes, merugikan. Merugikan Niki. Iya. Niki belum ditetapkan sebagai TPPU ya. Dan Niki juga belum ditetapkan sebagai tersangka tentang pemerasan. Kalian lihat kan hukum? Kalian lihat kan proses persidangan? Merugikan tidak? Yes, merugikan. Mau event Niki itu nasabah propertitas atau gimana pun, kalian ya, Bank BCA harusnya lihat dulu track record Niki ini ya. Kalian tahu dulu, ini kalian main obrak-abrik terbukti nggak?
Jelas-jelas duit 4M ditransfer ke developer dan 2M ditransfer di developer dan 2M dikasih cash. Dan kalian tahu track record yang bikin masalah ini adalah dokter. Dokter siapa? Dokter Reza. Dari kemarin-kemarin dia itu selalu membuat namanya berita-berita. Satu, dengan keplexingan dia, ya. Tidak ada salahnya. Tidak salahnya. Kenapa nggak rekening Sambo? Kenapa nggak rekening-rekening yang ini para koruptor? Seorang janda, ya, belum tahu juga permasalahan ini bisa naik atau enggak. Nggak apa-apa penjara Niki, nggak apa-apa penjara Niki kalau seandainya Niki itu bersalah, ya. Kita bicara tentang hukum, keadilan sosial untuk negara, untuk seluruh rakyat Indonesia. Paham? Ya, buat BCA, ya, jangan mau. Walaupun itu benar-benar tersangkanya gimana, cek dulu yang laporan ini siapa, ya. Yang laporan mafia harusnya rekening Reza lo buka, ya, dan lu baca di persidangan. Udah transfer kemana aja, ya, udah ngasih jaksa kemana aja, udah ngasih ke polisi kemana aja, oknum-oknum mana aja udah dikasih Reza. Harusnya buka juga rekeningnya Reza. Paham? Iya Allah, di situ ya nggak usah dangkal banget sih pemikirannya. Pemikiran tuh simpel. Pemikiran simpel itu tentang yang mana dibela dan mau yang untuk negara Indonesia ini. Kalau nggak diginiin, Reza tetap aja jual-jual brand-brand yang nggak jelas. Betadine, skala betadine dipakai. Dibilang tukang obat, ya itu cara tukang obat. Produk dari Jepang dilabelin, dijual. Nggak ada BPOM dan nggak ada uji lab yang lain. Di situ paham dulu. Kita membela bukan sekarang bacot doang. Semoga sampai pencurian saya, berarti besok sudah tidak aman. Betul sekali, nggak aman sekali ya baca prioritas sampai tersungging semuanya, mau kabur semua itu nasabah itu. Kenapa? Mereka tidak rela. Kok ada anggota di prioritas itu tabungannya hanya 300 juta. Mereka merasa terhina. Kami di sini taruh duit 5 miliar, 10 miliar, ada 300 juta ya. Yang dengan sesuai ketentuan harusnya itu kena denda setiap bulan. Kalau di bawah 1 miliar itu kena denda 500 ribu. Dan kalau selama 6 bulan tidak minimal 1 miliar harus diturunkan, dipecat dari keanggotaan prioritas. Yang ada karpet merah, dikasih kopi, dipanggil Madam, Mister, itu doang sih. Nggak ada apa-apa spesial, kelas prioritas itu. Justru anggota BCA ini sebenarnya tersungging. Mereka kabur. Ya dong. Jangan sampai ya BCA prioritas ini ada orang-orang miskin ya, yang hanya menabung 300 juta. Itu ke tahapan BCA aja. Ya paling goal, tetap aja antri kan pakai nomor. Selamat siang Bapak, selamat datang di BCA. Silakan pencet dulu nomornya ya. Nomor berapa? Ah lama banget ya. Antri dulu, silakan duduk. Begitu. Gak ada kopi-kopi, dipanggil Madam. Adanya Madam Kismin, 300 juta. Dari 6 bulan ya. Bapak saksi, kenapa tidak dipecat ini keanggotaan ini? Kan lebih dari 6 bulan ya. Namun dia nggak bisa transfer juga ya, karena dibekukan semua rekening. Harusnya kan dia minta dong ke anaknya, tolong nak transfer dong 10 miliar, 20 miliar ke anggota BCA prioritas saya. Tapi dibekukan nggak bisa juga. Lakin pada halus semuanya ya, boykot BCA, sama aja lo dulu ya. Boykot McD, boykot Starbucks, KFC, haram. Ujung-ujungnya balik lagi makan tuh si ayam goreng McD sama KFC. Ngantri lagi di Starbucks, boykot BCA, prak. BCA bagus banget ya, di mana-mana ada. Tinggal ambil duit, bankingnya lancar. Gue pakai BCA dan keren sekali ya. Tapi kalian netizen pasti bilang buzzer busuk itu, kamu ya buzzernya BCA. Iya, aku buzzer BCA 4M. Ngiri. Udah lo lah. Lebay-lebay banget saham BCA turun. Iya, sahamnya turun karena ada lo di situ. Makanya mereka stres. Tapi mereka justru buka tabungan dolar tetap di BCA.
Kalau ada lo di prioritas itu, mereka kabur. Enak kali. Ya lagian juga. Jangan kalian sekarang terlalu halu ya. Data-data dibongkar. Dari dulu udah dibongkar, say. Banyak teman-teman saya yang dulu kerja di bank ya, manajer cabang, mereka sekarang jadi tukang asuransi. Dan semua data nasabah mereka dulu itu dipakai untuk asuransi mereka. Dan juga kayak kita-kita ini kan sering kali dibombardir telepon kan, dari bank-bank manapun. Karena itu bocor memang. Kalau ada tabungan gede, ada tawar dari bank-bank manapun. Tapi kalau lo tabungannya hanya cuma 1 juta, sunyi tuh, nggak pernah diteleponin orang. Tapi kalau kita tabung 500 juta ke atas dan pernah investasi besar, selalu dibombardir situ aja dari dulu. Tuh urusan bocor-bocor udah lagu lama gitu. Justru data bank itu dijual. Siapa yang punya nasabah? Saya tahu dari teman-teman saya sekarang tuh asuransi sekarang udah diamond, udah gold di atas itu. Digondol semua data-data itu ya. Jadi kalian jangan sok-sok dataku dibongkar. Kalau dibongkar mau kenapa? Cuma diliatin doang, isinya apa? Udah. Lo pikir nggak dilihat tuh sama manajer marketingnya dilihat. Bonafit atau kagak? Nah ini kenapa nggak dilihat? Ini nggak bonafitnya ini nih si apa namanya si keanggotaan prioritas ini yang super gold. Kenapa nggak dipecat? Itu disayangkan. Saya tersinggung. Kenapa nggak dipecat ini ya? Prioritas care ya cuma 300 juta.